Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jan Binti Zamanu. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Kohu di Pulau Rote di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lombalai. Pulau Rote, pulau paling selatan di Indonesia, menyimpan sejuta kisah dan budaya yang kaya di antara berbagai suku yang mendiami pulau ini. Terdapat satu suku unik dan berakar kuat pada tradisi leluhur, yaitu suku Kohu. Nah, suku Kohu merupakan salah satu suku asli yang mendiami Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain. Pulau Rote sendiri dikenal sebagai pulau paling selatan di Indonesia dan memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Suku Kohu dikenal sebagai masyarakat adat yang telah lama menetap di wilayah tersebut dan menjaga tradisi secara turun-temurun. Nama Kohu sendiri merujuk pada identitas kultural dan sosial kelompok terdalam tatanan masyarakat Rote. Nah, leluhur suku Kohu diyakini berasal dari jalur migrasi bangsa Australesia yang datang melalui jalur laut. Mereka memilih menetap di Pulau Rote karena kondisi geografis yang strategis dan sumber daya alam yang memadai untuk kehidupan. Kedatangan mereka disertai dengan pembentukan sistem wilayah adat, tata ruang kampung, atau dalam bentuk rumah panggung beratap dan lontar, dan pembagian wilayah berdasarkan garis marga. Mereka menetap daerah yang kini menjadi desa Tuanatu. Nah, pada saat itu suku Kohu menganut sistem kepercayaan tradisional yang sangat menghormati roh leluhur dan kekuatan alam. Upacara adat seperti Vetinatoni atau upacara syukuran panen masih dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur. Mereka juga memiliki hukum adat yang mengatur hubungan antar marga, pembagian warisan, dan penyelesaian konflik melalui lembaga adat lokal. Nah, meskipun modernisasi terus berkembang di Pulau Rote, suku Koho tetap berusaha melestarikan bahasa, tari-tarian, tenun ikat khas, dan rumah adat mereka. Mereka juga terlibat dalam upaya pendidikan adat bagi generasi muda agar warisan leluhur tetap terjaga. Nah, berikutnya kita masuk pada letak geografis suku Koho. Kita masuk pada lokasi paling umum dahulu, yaitu Pulau Rote. Pulau Rote adalah pulau paling selatan di Indonesia, yang secara administratif termasuk dalam Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berada di selatan Pulau Timur, dipisahkan oleh Selat Puku Afu dan berbatasan langsung dengan Laut Timur. Pulau Rote memiliki banyak desa adat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya leluhur. Salah satunya adalah wilayah tempat tinggalnya suku Kohu. Desa Tuanatu adalah desa adat yang berada di bagian tengah Pulau Rote. Secara administratif, desa ini berada di bawah Kecamatan Lobalain yang merupakan ibu kota Kabupaten Rotendao, yaitu berpusat di Baa. Nah, desa Tuanatu dapat diakses melalui jalan darat dari pusat kota Baa dengan waktu tempuh sekitar 30-45 menit. Letaknya strategis karena berada di dataran tinggi yang subur dan cocok untuk pertanian dan peternakan. Dia juga dikelilingi oleh lahan sawah, ladang, dan padang rumput, tempat penggembalaan kambing dan domba, sumber daya utama bagi suku Kohu. Memiliki akses ke mata air dan sungai kecil yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Nah, akses menuju desa Tuanatuk bisa dilakukan melalui yang pertama itu melalui pelabuhan Baa. Nah, itu pelabuhan utama Pulau Rote dengan kapal dari Kupang. Nah, dari Baa ke desa Tuanatuk menggunakan kendaraan darat, biasanya sepeda motor atau mobil pick up. Meskipun wilayahnya cukup terpencil, akses komunikasi dan transportasi darat kini terus berkembang berkat program pembangunan desa. Nah, berikutnya kita masuk pada sumber daya geografis dari suku Kohu. Suku Kohu memiliki sumber daya utama berupa peternakan kambing dan domba, yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi dan budaya mereka selama bertahun-tahun. Nah, jenis ternak utama yaitu kambing lokal dan domba dari Rote. Sistem pengembalannya itu masih tradisional dan berpindah atau ekstensif, menggunakan padang rumput alami di sekitar desa Tuanatuk. Nah, fungsi dari ternak tersebut sebagai sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat lokal, digunakan dalam upacara adat sebagai persembahan atau simbol status sosial, dijual sebagai komoditas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan juga kadang dipakai sebagai mas kawin atau belis dalam perkawinan adat. Ada juga sawah atau lahan basah pertanian
Nah, meskipun berada di wilayah beriklim kering, sebagian kecil wilayah suku Kohu memiliki lahan sawah yang ditanami padi saat musim hujan. Karakteristik dari sawahnya itu masih umumnya berupa sawah tada hujan atau mengandalkan curah hujan musiman. Uh, Tanaman utamanya itu padi lokal ditanam satu kali dalam setahun saat musim penghujan. Pengelolaan sawah dilakukan secara komunal dan gotong royong, mencerminkan nilai sosial masyarakat Kohu. Nah, adapun ladang merupakan sumber daya pertanian utama suku Kohu, karena sebagian besar lahan di wilayah ini merupakan dataran kering dengan jenis tanah kapur dan curah hujan rendah. Jenis tanaman ladang yang jenis tanaman yang berada di ladang itu ada jagung, itu tanaman pokok pengganti beras. Ada ubi kayu dan ubi jalar, itu cadangan dengan saat musim peceklik. Yang ketiga itu ada kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kacang hijau. Uh, ada lem toro dan daun kelor yang juga digunakan sebagai pakan ternak. Nah, sistem pertaniannya ini masih tradisional menggunakan alat sederhana seperti parang, cangkul, dan kayu bajak. Banyak ladang yang dikelola dengan sistem berpindah untuk menjaga kesuburan tanah secara alami. Nah, sumber daya geografis ini bukan hanya mendukung ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai budaya tinggi karena peternakan dan pertanian menjadi bagian dari ritus adat, ritual adat seperti pernikahan, kematian, dan panen. Nah, adapun anak muda dilatih sejak kecil untuk membantu di ladang dan menggembala sebagai bagian dari pendidikan informal. Adapun komoditas seperti gula lontar, hasil ladang, dan kambing sering dijadikan barang barter antar desa. Nah, berikutnya kita masuk pada rumah adat dari suku Kohu. Rumah adat dari suku Kohu berbentuk rumah panggung yang dibangun dari bahan alami sesuai dengan kondisi ekonomi, lingkungan geografis, dan iklim Pulau Rote yang kering dan panas. Nah, ciri-ciri umumnya itu berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu kuat yang menyangga rumah dari permukaan tanah. Adapun tangga kecil dari kayu atau batu untuk masuk ke dalam rumah. Nah, ada atap curam dan tebal dari daun lontar yang disusun rapat. Nah, suku Kohu menggunakan bahan lokal yang mudah didapat dari lingkungan sekitar. Tiang dan kerangka rumah itu dari kayu keras seperti pohon kusambi, jati lokal, atau kayu lontar. Nah, dinding rumahnya tersebut terbuat dari anyaman bambu atau kulit kayu. Nah, lantai rumah dari papan kayu atau belahan bambu. Atap rumahnya itu dari daun lontar yang dikeringkan, dijalin lalu disusun secara tebal agar tahan panas dan hujan. Nah, rumah adat suku Kohu biasanya sederhana tetapi memiliki pembagian ruang yang jelas. Ruang utama atau bagian tengah untuk menerima tamu, berkumpul, dan tidur bersama. Ruang di bagian belakang untuk memasak atau dapur tradisional dan menyimpan alat rumah tangga. Ada ruang khusus, nah itu kadang ada ruang kecil untuk persembahan leluhur, tempat menyimpan benda adat atau hasil kebun yang dianggap sakral. Nah, rumah adat ini menjadi simbol identitas suku Kohu dalam setiap upacara adat. Rumah menjadi pusat kegiatan seperti upacara kelahiran dan kematian, persembahan hasil panen, dan perundingan adat dan penyelesaian sengketa. Oke, berikutnya kita masuk pada agama dan kepercayaan suku Kohu. Nah, pada saat sebelum masuknya 6 agama besar di Indonesia, masyarakat suku Kohu masih mempercayai bahwa roh para leluhur atau nenek moyang tetap hidup dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan orang yang masih hidup. Nah, roh leluhur disebut sebagai nenek moyang penjaga yang harus dihormati dan disenangkan agar memberikan perlindungan dan hasil panen yang baik. Mereka dipercayai mendiami tempat-tempat tertentu seperti batu besar, pohon tua, gua, dan bukit. Jika tidak dihormati, roh ini bisa membawa malapetaka berupa penyakit, gagal panen, atau konflik sosial. Nah, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, misionaris dari Belanda dan Jerman memperkenalkan agama Kristen ke Pulau Rote. Banyak masyarakat termasuk suku Kohu mulai beralih ke agama baru ini.
Namun dalam praktiknya, beberapa unsur budaya dan kepercayaan lama masih dipertahankan, terutama dalam bentuk upacara adat dan penghormatan leluhur. Saat ini, mayoritas Kohu memang menganut Kristen Protestan dan agama-agama lebih besarnya menganut Kristen Protestan. Ada juga menganut beberapa agama lain, namun sinkretisme atau pencampuran antara kepercayaan lama dan agama baru masih terlihat dalam beberapa tradisi adat. Berikutnya kita masuk pada struktur kemasyarakatan pada suku Kohu. Ada beberapa panggilan dalam suku Kohu. Yang pertama itu Bai, adalah sebutan untuk kakek, yaitu ayah dari ayah atau ayah dari ibu. Nenek masih sama, disebut dengan istilah yang sama atau berbeda tergantung subdialek, tapi secara umum tetap dihormati sebagai penjaga tradisi rumah tangga. Adapun ini panggilan untuk bapak dan mama tetap masih sama, dipanggil bapak dan mama. Adapun panggilan to'o itu adalah sebutan untuk paman baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. To'o biasanya memiliki otoritas sosial dan adat, terutama dalam urusan perjodohan atau upacara adat keponakan. Adapun TO, nah itu adalah sebutan untuk tante atau saudara perempuan dari ayah atau ibu. Ia memiliki peran pengasuhan, terutama dalam membantu mengurus rumah tangga dan menjaga hubungan antar keluarga besar. Nah, adapun umbung itu berarti anak-anak dan cucu, mencerminkan generasi penerus keluarga. Umbung diperlakukan sebagai aset sosial dan budaya karena merekalah yang akan melanjutkan marga, tradisi, dan adat suku Kohu. Adapun Tolanok berarti saudara kandung maupun sepupu serta anggota keluarga besar yang masih satu garis keturunan. Berikutnya kita masuk pada klasifikasi dan prioritas makanan dalam budaya suku Kohu. Dalam kehidupan masyarakat suku Kohu di Pulau Rote, makanan tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga syarat dengan nilai sosial dan budaya. Pola konsumsi dan pembagian makanan mencerminkan rasa hormat, kepedulian, dan hierarki keluarga yang diatur secara tidak tertulis dalam adat. Nah, adapun pembagiannya ada prioritasnya. Prioritas utama itu yang pertama itu ada pada anak-anak. Nah, itu anak-anak mendapat prioritas pertama dalam pemberian makanan. Nah, hal ini mencerminkan nilai kasih sayang dan perlindungan terhadap generasi penerus. Anak-anak biasanya diberikan makanan yang lebih lembut dan bergizi seperti bubur jagung, ubi, telur, dan lauk ringan, daging atau ikan dalam porsi kecil, terutama jika persediaan terbatas. Tujuan utamanya itu memastikan anak-anak tumbuh sehat, kuat, dan tidak kekurangan gizi karena mereka dianggap sebagai harapan masa depan keluarga dan marga. Nah, setelah anak-anak, prioritas yang kedua itu ada pada kaum lansia, yaitu bayi dan nenek, itu mendapatkan porsi makanan berikutnya. Lansia dianggap sebagai penjaga tradisi dan sumber kebijaksanaan, sehingga perlu dihormati melalui pemberian makanan terbaik yang tersedia. Lansia biasa diberi makanan yang mudah dikunyah dan dicerna, misalnya ubi rebus, ikan kukus, sayuran lunak. Disesuaikan dengan kondisi kesehatan mereka, terutama jika gigi sudah lemah atau pencernaan menurun. Nilai budayanya itu memberi makan lansia terlebih dahulu adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur yang masih hidup. Setelah anak-anak dan lansia, prioritas yang ketiga barulah makanan dikonsumsi oleh orang tua, itu ayah dan ibu. Mereka bertanggung jawab mengelola makanan di rumah dan memastikan semua anggota keluarga lainnya sudah makan terlebih dahulu. Kadang orang tua menunda makan jika makanan terbatas sebagai bentuk pengorbanan demi anak dan orang tua mereka. Nah, prioritas selanjutnya itu pada anggota keluarga lain seperti paman, toto'o, tante, atau saudara atau tolanok yang tinggal dalam satu rumah atau datang berkunjung akan diberi makan setelah prioritas utama terpenuhi. Jika ada upacara adat atau jamuan keluarga, pembagian makanan tetap mempertahankan urutan ini dengan tamu adat atau tetua tetap dihormati secara khusus. Nah, berikutnya ada makanan lokal tradisional suku Kohu. Masyarakat suku Kohu memiliki berbagai jenis makanan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan berbasis pada hasil alam sekitar. Makanan ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga menunjukkan pola hidup sehat dan sederhana. Berikut adalah beberapa makanan lokal khas suku Kohu. Yang pertama itu ada kakao.
nasi tradisional berbasis jagung atau beras. KKU dalam konteks masyarakat Kohu merujuk pada makanan pokok yang secara umum berarti nasi. Di masa lalu, jagung lebih sering digunakan daripada beras karena lebih mudah ditanam di lahan kering Pulau Rote. Terdapat dua jenis utama, KKU jagung, nasi jagung. Itu jagung ditumbuk, direndam, lalu dikukus seperti nasi. Kakao padi itu nasi dari beras, biasanya hanya dikonsumsi saat panen atau acara khusus. Nilai budaya kakao adalah simbol kehidupan dan keberkahan dari tanah, serta hasil jerih payah keluarga di ladang. Yang kedua itu ada tua nasu, itu berasal dari dua kata, tua itu air nira atau lontar, nasu itu dimasak atau direbus. Tua nasu adalah hasil olahan dari air nira pohon lontar yang direbus hingga mengental menjadi cairan manis mirip sirup atau gula cair tradisional atau biasanya disebut gula roteh. Bisa dikonsumsi langsung sebagai minuman manis atau sebagai pemanis alami pada makanan ringan seperti kue atau ubi rebus. Dalam masyarakat Kohu, tuan nasu itu adalah sumber energi alami dan bagian dari tradisi pengolahan lontar yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Pulau Rote. Kadang juga digunakan dalam upacara adat sebagai simbol manisnya kehidupan atau berkah. Yang ketiga itu ada kafodo atau sayur marungga atau kelor. Kapodo adalah sebutan lokal untuk daun kelor yang sangat umum tumbuh di pekarangan masyarakat Rote. Diolah menjadi sayur bening atau tumis sederhana, seringkali hanya dengan bawang dan garam. Kelor dipercaya masyarakat sebagai sayur kaya manfaat baik untuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Pelancar ASI, pencegah anemia, dan peningkat daya tahan tubuh. Dalam budaya Kohu, sayur kafodo menjadi menu harian, terutama saat musim peceklik atau sebagai makanan pelengkap kakao. Berikutnya yang keempat itu ada titimodo atau sayur daun pepaya. Titimodo adalah sebutan lokal untuk daun pepaya yang dimasak. Biasanya diolah dengan cara direbus untuk mengurangi rasa pahit, lalu dicampur dengan bumbu sederhana seperti bawang, tomat, garam, kadang santan atau ikan kering. Daun pepaya memiliki cita rasa pahit, tetapi dipercaya melancarkan pencernaan, membersihkan darah, dan baik untuk pemulihan tubuh setelah sakit. Dalam konteks masyarakat Kohu, titimodo juga menjadi bagian dari makanan sehari-hari yang hemat dan bergizi. Yang terakhir kita masuk pada bahasa, alat musik, dan tari tarian dari suku Kohu. Suku Kohu di Pulau Rote sendiri terdapat beberapa dialek lokal dan suku Kohu masih menggunakan dialek Lole yang merupakan dialek dominan di wilayah Lobalain dan sekitarnya. Alat musik tradisional dari suku Kohu itu ada beberapa. Yang pertama itu sasando, alat musik petik tradisional yang paling terkenal dari Rote, yang terbuat dari bambu dan daun lontar kering sebagai resonator suara. Dimainkan dengan cara dipetik menggunakan kedua tangan. Biasanya dimainkan saat acara adat, upacara penyambutan tamu, atau hiburan keluarga. Meski tidak spesifik hanya milik suku Kohu, sasando digunakan dalam komunitas mereka sebagai lambang identitas budaya Rote. Yang kedua itu ada veto atau gong kecil atau gong logam. Gong tradisional yang digunakan dalam iringan tari atau ritual adat. Bunyi gong menandakan momen sakral seperti awal tarian, doa adat, atau pesta panen. Ada juga tambur atau kendang lokal. Itu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Itu digunakan untuk mengatur ritme dalam tarian dan nyanyian. Adapun tarian tradisional suku Kohu. Yang pertama itu ada tari Foti. Tarian tradisional yang dibawakan oleh sekelompok pria dan wanita berpasangan. Gerakan dilakukan secara berputar membentuk lingkaran sambil melambaikan lenso atau sapu tangan. Tarian ini melambangkan persatuan, kebersamaan, dan kehormatan terhadap tamu. Dalam masyarakat Kohu, tarian ini biasa dibawakan saat acara penyambutan, pernikahan, atau syukuran panen. Yang kedua itu ada tari Tilangga. Tarian laki-laki yang khas dengan mengenakan topi Tilangga melambangkan keperkasaan, keberanian, dan kesiapan untuk melindungi masyarakat. Bisa juga dibawa dalam ritual adat atau penyambutan tamu penting. Yang ketiga itu ada tari Tobu, tarian energi yang melibatkan gerakan melompat atau hentakan kaki, biasanya dilakukan oleh pria.